Yang namanya manusia hidup itu membangun hubungan dengan Tuhan. Berbicara mengenai refleksi diri, bercermin. Kita perlu bercermin. Dan firman Tuhan adalah cermin yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membuat kita bisa melihat diri kita apa adanya. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi ajaibnya, firman Tuhan selalu up to date dengan zaman now. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi yang luar biasa, firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Manusia hidup bukan hanya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi juga membangun hubungan dengan sesama. Bukan hanya membangun hubungan dengan sesama, tetapi membangun diri sendiri itu penting. Jadi manusia hidup membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama, dan membangun diri sendiri. Inilah kehidupan kita. Ada orang yang mati selagi dia hidup, yaitu ketika dia hidup tetapi putus asa, putus pengharapan. Saya rindu saudara yang dikasih Tuhan, selagi hidup milikilah pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Hal yang sangat penting mengenai ajaran sehat. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah hidup sehat? Bagaimana gaya hidup saudara? Apakah saudara benar-benar sudah memiliki gaya hidup yang sehat? Lihatlah dalam diri saudara masing-masing. Apakah yang saudara makan, yang saudara minum, benar-benar membuat tubuh kita sehat, membuat jiwa kita sehat? Mengapa Anda perlu hidup sehat? Kita perlu hidup sehat karena kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita sehat, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kita bisa jadi berkat buat orang lain juga. Bagaimana mencapai hidup sehat? Ini yang kita rindukan. Tetapi yang paling penting, ternyata sehat bukan hanya apa yang kita makan dan minum dengan mulut jasmani kita, tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cerna setiap hari, yaitu kehidupan kita sehari-hari dalam mengarungi kehidupan ini, berbicara mengenai firman Tuhan. Yang namanya ajaran sehat, ajaran itu logos. Logos berbicara mengenai firman. Dan ajaran berbicara mengenai didaskalia, pengajaran atau doktrin. Ajaran ini penting sekali supaya kita jangan sampai salah. Ketika kita salah belajar, maka kita akan keblinger, kita akan tersesat. Siapa yang menjadi guru kita itu penting. Siapa yang mengajar kita penting. Sebab siapa yang mengajar kita akan menghasilkan pengajaran-pengajaran yang benar atau yang palsu. Bicara tentang sehat, artinya hugiaino, higienis. Kita perlu mendengarkan yang sehat. Kita perlu melihat yang sehat. Kita perlu mencerna yang sehat. Dan kita perlu hidup yang sehat, sehingga kita memiliki gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Artinya dari rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. 2 Timotius 1 ayat 13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Waktu kita membaca firman, pegang itu firman. Kita bisa memegang dan melakukan di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peganglah, kemudian lakukanlah. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Dan kasih, landasannya kasih Allah, agape, agapau, kasih yang walaupun, kasih yang tidak bersyarat. Dalam Amplified Bible 2 Timotius 1 ayat 13 dikatakan demikian, keep and follow the pattern, pola of sound teaching, sound doctrine, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, doktrin yang benar, doktrin yang sehat, which you have heard from me, yang sudah kau dengar daripadaku, in the faith and love which are in Christ Jesus, di dalam iman dan kasih dari Yesus Kristus. Dalam hidup kita, apakah kita sudah memiliki iman dan kasih di dalam Kristus Yesus? Ini sangat penting buat kita. Bagaimana kita bersikap benar dalam ajaran yang sehat? Yang pertama, kita mau belajar, peganglah dengan erat ajaran yang sehat. Yang kita pegang, pegang dengan erat. Berarti setiap pengajaran yang benar, pegang dengan erat. Artinya, setiap pengajaran yang tidak benar, yang palsu,
Buang cepat-cepat. Bagaimana saudara tahu ajaran yang sehat? Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Dan yang kedua, laksanakanlah ajaran sehat di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita nggak bisa mengerjakan firman Tuhan dengan kekuatan kita. Kita minta, Tuhan mampukan saya. Yang paling penting saya mau, pasti Tuhan mampukan. Hari ini kita beriman di dalam Yesus. Kita diselamatkan oleh iman. Tetapi kita berbicara tentang iman berbicara tentang keselamatan, itu yang pertama. Dan iman yang kedua berbicara mengenai sesuatu yang kita percayai walaupun tidak kita lihat. Roh kita tahu di mana-mana Tuhan hadir. Ada dorongan dalam diri kita ketika kita tahu itu dosa, maka roh kita dibisiki oleh Roh Kudus, jangan lakukan, jangan pegang. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Katakan karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mungkin saudara tercengang, karena ada banyak orang suka mendengarkan khotbah-khotbah yang enak di telinga. Tetapi kalau saudara mau hidup sehat, dengarkan pengajaran-pengajaran yang benar. Dengarkan pengajaran-pengajaran yang membuat saudara makin kuat di dalam Tuhan. Makin kokoh di dalam Tuhan. Bukan hanya berbicara mengenai berkat. Berkat itu sebagian dari rencana Tuhan. Tetapi juga berbicara mengenai salib. Berbicara tentang salib dan berkat itu harus seimbang. Hari ini ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan tentang ajaran yang sehat, mulai cek dan recheck dalam diri saudara. Apakah saudara suka mendengarkan khotbah-khotbah tertentu, pembicara-pembicara tertentu? Saudara juga harus cek and recheck ketika saya berbicara, back to Bible. Apakah yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, buang. Tetapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Dalam versi JNB, the time will come when people will not listen to sound doctrine. Doktrin-doktrin yang benar, doktrin-doktrin yang sehat, but will follow their own desires. Tetapi mereka akan mengikuti kerinduannya, keinginannya, and will collect for themselves more and more teachers. Dan mereka akan mengoleksi, mengumpulkan bagi dirinya lebih dan lebih lagi guru-guru who will tell them what they are itching to hear, yang membuat telinganya enak. Kita bertambah dewasa, bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh, kita mau mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat, sekalipun pengajaran yang sehat itu sakit. Kita lihat sekarang kecenderungan manusia, senang mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinganya dan hatinya. Ada banyak orang bisa berbicara mengenai kebenaran, tetapi orang yang tinggal dalam kebenaran, dia akan menyampaikan kebenaran. Dan dia akan feel free, karena dia hidup dalam integritasnya Allah. Senang hidup semaunya sendiri. Cirinya, gak mau ditegur. Ketika ditegur, siapa kamu? Mari siapapun yang negur. Saya seringkali ditegur Samuel, ditegur Shalom, anak-anak kami. Gak apa-apa. Kaget. Tetapi itu baik. Lebih baik ditegur anak-anak kita selagi kita di rumah daripada kita ditegur orang lain dan dipermalukan di muka umum. Kalau kita tidak mau ditegur oleh orang-orang terdekat kita, Tuhan akan pakai cara yang lebih gak enak untuk menegur kita. Intinya, mau gak mau, siaplah ditegur. Jangan hidup seenaknya, jangan hidup semaunya sendiri, merasa benar. Ingat, orang yang merasa benar pasti tidak benar. Tetapi ketika ada orang koreksi, walaupun kita benar, respon kita adalah, terima kasih. Terima kasih Anda mau mengingatkan saya. Karena butuh keberanian untuk mengingatkan orang lain, untuk menegur orang lain. Dan kadang-kala kita diberitahu baik-baik, kita marah, kita jengkel, kita kepahitan. Bersyukurlah ada orang yang memberkati kita dengan nasihat. Walaupun dia orang lebih muda, bersyukurlah karena dia dipakai Tuhan. Senang bersosialisasi dengan orang yang sepaham dengan dirinya. Bagaimana menerapkan ajaran sehat? Bercerminlah. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita butuh orang lain
kita butuh firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Jadi, latihlah diri kita membaca firman dan mendengarkan firman. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 2 kunci, peganglah dan lakukanlah ajaran sehat. Yang kemudian, bercerminlah dan latihlah. Bercerminlah kepada firman Tuhan dan latihlah dirimu beribadah dengan setia kepada Tuhan. Dan saya percaya, kita akan menjadi orang yang menikmati ajaran-ajaran yang sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara.